Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberi kita kesempatan di pagi hari ini untuk belajar di pembelajaran 6 dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini masih di tema 6 lingkungan yang bersih, sehat dan asri di subtema 1 dan pembelajaran 6. Hari ini kita akan belajar tentang mematuhi aturan di rumah dalam menjaga kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan rumah. Nah, patuhilah aturan dalam menjaga kebersihan di rumah. Siapa yang tidak suka kalau rumahnya bersih? Semuanya pasti akan kerasan tinggal di rumah, akan merasa nyaman jika lingkungan rumah kita bersih. Dan siapa yang harus menjaga kebersihan rumah? Iya, betul. Semua anggota keluarga itu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah. Bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Berikut aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan rumah. Perhatikan gambar, ya. Perhatikan gambar. Lantai rumah harus dibersihkan dengan cara disapu dan dipel. Oke. Kalian pasti setiap hari membantu orang tua kalian menjaga kebersihan rumah ya. Kalian semuanya sudah bisa menyapu lantai? Pasti sudah bisa karena setiap hari kalian lakukan ya. Seperti yang sudah pernah kalian kirimkan fotonya ketika membantu orang tua di rumah. Ada yang menyapu, ada yang merapikan tempat tidur ya. Nah, itu adalah salah satu aturan menjaga kebersihan di rumah. Gambar yang kedua, perhatikan semua pajangan di rumah dibersihkan menggunakan kemoceng atau menggunakan sulap. Jadi debu-debu yang ada di pajangan rumah, baik itu debu pet maupun hiasan-hiasan yang tertempel di dinding, itu harus kita lap menggunakan kemoceng, ya, menggunakan sulap. Perhatikan gambar berikutnya. Setelah kalian bermain, kalian harus merapikan mainan ya. Jadi yang bertanggung jawab membereskan mainan bukan ibu, bukan kakak, bukan ayah, tapi kalian sendiri. Jadi setelah bermain, mainannya harus dirapikan kembali. Supaya apa? Supaya rumah juga tetap terlihat rapi dan bersih. Gambar berikutnya, perhatikan. Kaca jendela harus dibersihkan menggunakan lap atau kemoceng ya. Biasanya kan banyak sekali debu yang menempel di kaca, maka kacanya harus dibersihkan. Bisa juga menggunakan lap basah ya, supaya debunya bisa melekat pada lap basah itu. Bisa juga dengan menggunakan kemoceng. Nah, itu adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan rumah. Ingat ya bahwa menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Maka kalian harus membantu ibu kalian membersihkan rumah. Kebersihan rumah dapat menciptakan kesehatan seluruh anggota keluarga. Oke, berikutnya anak-anak menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Wah, seru sekali setelah Bu Afi dengarkan percakapan kalian menggunakan ada ungkapan petunjuknya ya. Semuanya bisa melakukannya dengan baik, bisa bermain peran, bercakap-cakap, ngobrol dengan ibunda kalian untuk membuat percakapan yang berisi tentang ungkapan petunjuk. Semuanya bisa melakukan dengan baik. Oke. Menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Ya. Gambar acak
dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu. Nah, maka kalian harus menyusun gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Ini ada banyak sekali gambar, tapi belum urut. Ya, misalkan ada 5 gambar. 5 gambar itu menunjukkan ungkapan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Tapi gambar itu belum urut. Nah, maka harus disusun gambar itu menjadi urutan yang benar. Kemudian, buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Nah, kemudian kalian buat ungkapannya dan buatlah cerita yang urut dan padu. Seperti yang ada di buku kalian halaman 113 itu ada 5 gambar. Itu sedang apa ya? Kayaknya sedang mencuci sepatu. Ada tongnya, ada sepatunya, ada sikatnya, ada sabunnya. Nah, itu bisa kalian susun menjadi sebuah gambar yang urut. Kemudian masing-masing gambar kalian ceritakan. Kalian buat ungkapan petunjuknya untuk yang halaman 113. Tapi ini tidak perlu kalian lakukan. Saya yakin kalian sudah sangat paham, sudah sangat bisa untuk membuat ungkapan petunjuk ya. Jadi untuk materi bahasa Indonesia halaman 113 tidak usah dikerjakan. Berikutnya kita akan menyelesaikan soal cerita pengurangan. Ya. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 35 kancing baju. Ibu menggunakan 10 kancing untuk membuat baju baru. Berapa sisa kancing baju yang belum digunakan? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah terlebih dahulu soal dengan seksama. Nah, kata kunci untuk pengurangan adalah sisa, diambil, dan lain-lain. Nah, itu berarti harus dikurangi. Selain itu, buatlah kalimat matematika dari soal-soal cerita tersebut, lalu selesaikan menggunakan cara yang kamu anggap paling mudah. Nah, itu adalah cara menyelesaikan soal cerita. Jadi, kalian harus memahami apa yang diminta dari cerita tersebut. Nah, kalau sudah kalian baca, kalian pahami, maka kalian akan bisa menyelesaikannya. Kalimat matematika dari soal tadi adalah ibu membeli 35 kancing baju. Berarti 35. Ibu menggunakan 10 untuk membuat baju baru. Berapa sisa? Nah, karena yang ditanyakan sisa berarti adalah pengurangan. Jadi kalimat matematikanya 35 diambil 10 dikurangi 10. Oke. Seperti kemarin kita susun secara bersusun ya, kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, kemudian kita kurangkan. Jadi, sisa kancing yang belum digunakan sebanyak 25 buah. 35 dikurangi 10. 5 dikurangi 0,5, 3 dikurangi 1, 2. Gampang sekali bukan? Nah, kemudian tugas kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 115. Ya, ada 5 soal cerita. Coba kalian baca dengan seksama, kalian pahami artinya, kemudian kalian kerjakan, kalian tulis kalimat matematikanya dan kerjakan. Ya. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Kemarin kalian sudah menarik garis ya, sekarang perhatikan kita akan mengenal kosakata. This is the living room. Ya, this is the living room. Perhatikan gambar, itu ada living room. What the meaning living room? Apa artinya living room? Living room, ruang keluarga. Ya. Ruang keluarga
living room. Bedroom, kamar tidur. Kamar tidur, bedroom. Kitchen, dapur. Dapur, kitchen. Bathroom, kamar mandi. Kamar mandi, bathroom. Bedakan ya, ada bedroom itu kamar tidur, kalau bathroom itu adalah kamar mandi. Bed sama bath, berbeda bukan? Bedroom kamar tidur, bathroom kamar mandi. Ya, kalian hafalkan ya 4 kosakata ini. Living room, ruang keluarga. Bedroom, kamar tidur. Dapur, kitchen. Kitchen, dapur. Bathroom, kamar mandi. Coba nanti kalian hafalkan, kemudian kalian disimak oleh mama kalian ya. Mama kalian yang memberikan soalnya, kalian yang menjawab. Harus jujur ya. Oke. Berikutnya. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang warna kan? Ya. Nah, sekarang kita gabung kata warna dengan rumah. A red house. A red house, sebuah rumah merah. A red house, bukan merah rumah, bukan, tapi merahnya ditaruh di belakang, rumah merah. A blue house, sebuah rumah biru. A blue house, sebuah rumah biru. A green house, sebuah rumah hijau. A yellow house, sebuah rumah kuning. Nah, tugas kalian menghafal kosakata ini dan menuliskannya di buku tulis. Jadi, ada 8 kosakata yang harus kalian hafalkan ya. Mulai dari yang tadi, living room, bedroom, kitchen, bathroom, a red house, a blue house, a green house, a yellow house. Ada 8 kosakata yang harus kalian hafal dan silahkan kalian tulis, kalian salin kembali bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesia. Oke anak-anak, tugas kalian hari ini ya, yang pertama tadi menyelesaikan soal cerita yang ada di halaman 115 dan menghafalkan kosakata bahasa Inggris serta menuliskannya kembali baik bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesianya maupun terjemahnya. Oke anak-anak, itu saja yang harus kalian pelajari hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.